Bandung, tahun 2015. Kedai kopi Sinar Pagi berdiri seolah tersesat di tengah lorong sempit Pasar Baru. Tembok kayu yang pernah berwarna coklat keemasan kini tampak kusam dan retak akibat usia serta cuaca yang tidak bersahabat. Lampu neon bertuliskan nama kedai berkedip-kedip dengan irama yang tidak teratur, mencerminkan ketidakstabilan yang sedang melanda usaha keluarga Rafli. Debu menutupi sebagian permukaan meja yang dulunya mengkilap karena sering diseka. Hanya bekas lingkaran cangkir yang masih terlihat jelas. Rafli, badan tegap dengan tulang pipi yang menonjol akibat kekhawatiran, menatap lembaran kertas di mejanya sambil menggerutu pelan. Angka-angka pada laporan keuangan seperti duri yang menusuk hati. Kolom rugi semakin panjang setiap bulan, sementara kolom laba hanya tersisa seperti garis tipis yang hampir hilang. Lagi-lagi rugi, Pak. Suaranya pelan namun jelas terdengar di kedai yang sunyi hingga bisa meresak dinding. Dia menoleh ke arah ayahnya, Bapak Sutarjo, yang sedang duduk di sudut meja belakang, meremas pelipis dengan jari-jari yang penuh urat. Wajah ayahnya pucat seperti kapas, dahinya berkeringat dingin meskipun udara malam terasa sejuk. Bapak Sutarjo mengangguk perlahan, kemudian mengambil ember plastik bening yang biasanya digunakan untuk menyimpan air bersih. Dia menyajikannya ke depan Rafli dengan tangan yang gemetar. Coba lihat, Raf. Lihat apa yang terjadi sekarang. Di dalam ember, air yang seharusnya jernih seperti kristal, malah berubah warna menjadi keruh pekat seperti lumpur lapindo. Bahkan lebih mengerikan dari itu, bayangan bentuk yang tidak jelas bergerak-gerak di dalamnya, seperti ada makhluk kecil yang berenang atau meronta-ronta mencari jalan keluar. Saat Rafli hendak mengangkat ember untuk melihat lebih dekat, bentuk itu tiba-tiba bergerak cepat menyentuh dinding ember, menyisakan bekas seperti jejak cakar hitam. Sudah 3 kali seminggu ini, lanjut Bapak Sutarjo dengan suara yang hampir terdengar seperti bisikan. Kemarin pagi aku isi dari sumur belakang seperti biasa, awalnya masih bening. Tapi hanya 5 menit kemudian jadi seperti ini. Petugas kebersihan datang kemarin sore, mereka periksa saluran sampai ke sumber utama, bilang tidak ada masalah sama sekali. Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi jika tidak ada yang salah? Rafli menutup mulutnya dengan tangan, mata penuh keterkejutan dan rasa takut yang mulai muncul. Hanya beberapa hari yang lalu, kehidupannya masih terasa normal. Ibunya masih aktif memasak makanan kesukaannya, kedai masih ada beberapa pelanggan tetap yang datang setiap pagi, dan dia masih bisa merencanakan masa depan dengan penuh semangat. Dan ibu? Tanya Rafli dengan suara yang sedikit goyah. Masih sama, Nak, jawab Bapak Sutarjo dengan mata merah memerah. Kamu tahu kan bagaimana kondisinya sejak 3 hari yang lalu? Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada hari Kamis malam, Rafli masih ingat dengan jelas. Dia baru saja membersihkan kedai dan akan pulang ke rumah yang terletak tidak jauh dari pasar. Saat membuka pintu rumah, dia langsung mendengar suara teriakan yang menusuk telinga dari kamar ibunya. Jangan sentuh aku, jangan datang dekat. Suaranya bukan milik Bu Sri yang biasanya lembut dan hangat. Ini suara yang kasar, rendah, dan penuh kemarahan, seperti suara pria tua yang marah besar. Rafli langsung berlari ke kamar dan menemukan ibunya terbaring di atas kasur dengan tubuh bergoyang-goyang secara tidak teratur. Kulitnya dingin seperti es padahal dia berkeringat deras, matanya terbuka lebar, namun kosong seperti tidak melihat apa-apa. Ibu apa kamu? Teriak Rafli sambil ingin mendekat. Namun Bu Sri tiba-tiba mengangkat badan dengan cepat, menyodorkan tangannya ke arah Rafli dengan jari-jari yang menjulang seperti cakar. Jauhi aku, kalian semua berbahaya. Rafli segera memanggil taksi dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan, dari tes darah, sinar X, hingga scan otak. Namun semua hasil tes menunjukkan tidak ada kelainan apapun pada tubuh Bu Sri. Kondisi pasien memang aneh, Pak, ujar dokter kepada Bapak Sutarjo saat itu. Tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada kelainan pada organ tubuh, bahkan kadar zat dalam darahnya juga normal.
Mungkin ini masalah yang lebih pada psikologis? Atau mungkin ada faktor stres yang luar biasa? Tapi Rafli tahu, ibunya tidak pernah mengalami stres yang berat. Hidup mereka sederhana namun cukup bahagia. Tidak mungkin stres bisa menyebabkan kondisi seperti ini. Kakak saya, Bibi Sri Wahyuni dari Cimahi, datang kemarin. Ujar Bapak Sutarjo kembali ke percakapan saat ini. Dia mengambil sapu tangan dan menyeka keringat di dahinya. Dia melihat kondisi air dan juga melihat ibumu tidur. Setelah itu dia langsung berkata, dia berhenti sejenak, menatap Rafli dengan mata yang penuh ketakutan. Dia bilang, ini tandanya ada yang tidak senang sama usaha kita, Raf. Dia bilang ada orang yang melakukan hal-hal gaib untuk merusak kita. Mungkin pesugihan, mungkin santet, atau mungkin ada yang ingin mengambil alih tempat usaha kita. Tapi kenapa orang mau melakukan itu? Tanya Rafli dengan suara naik sedikit. Kita tidak pernah menyakiti siapapun, Pak. Kita hanya menjalankan usaha kecil untuk mencari nafkah saja. Itu yang aku juga tanya padanya, Nak. Jawab Bapak Sutarjo dengan mengangguk perlahan. Dia bilang terkadang orang melakukan kejahatan tidak karena alasan yang jelas. Kadang hanya karena mereka iri, atau karena mereka menginginkan apa yang kita miliki, bahkan jika itu hanya kedai kecil yang sudah ada sejak dulu. Malam itu sangat gelap, awan tebal menutupi bulan dan bintang, sehingga jalanan di sekitar pasar terlihat sangat gelap. Rafli keluar dari kedai untuk mengambil barang yang tertinggal di motornya yang parkir di depan lorong. Saat hendak membuka jok motor, dia merasa ada pandangan yang menusuk dari arah jendela kedai. Dia menoleh dengan cepat. Di balik kaca jendela kedai yang sedikit berkabut karena suhu dingin, berdiri sosok tinggi dengan tubuh yang tertutup kain hitam panjang. Wajahnya tertutup kain hitam yang membuatnya tidak bisa melihat wajahnya. Namun Rafli merasakan pandangan yang tajam dan penuh kebencian dari balik kain itu. Aduh, teriak Rafli dengan terkejut. Tubuhnya sedikit terkejut ke belakang. Saat dia ingin mendekat untuk melihat lebih jelas, sosok itu menghilang dengan cepat. Seolah menghilang ke dalam dinding atau larut ke dalam kegelapan. Yang tersisa hanya bau menyengat seperti kayu bakar yang tidak matang dan masih basah yang menyebar di udara malam. Rafli berdiri dengan tubuh yang sedikit gemetar, menatap jendela kedai yang kini kosong. Pikirannya berputar cepat. Semua kejadian yang tidak masuk akal ini tidak bisa dia abaikan lagi. Keluarganya dalam bahaya. Usaha keluarga yang telah dirintis ayahnya selama puluhan tahun akan hancur, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa jika hanya berdiam diri. Aku tidak bisa tinggal diam seperti ini, gumam Rafli dengan suara yang kini mulai penuh tekad. Dia menatap langit yang gelap tanpa secercah cahaya, lalu menginjakkan kakinya dengan mantap menuju arah rumah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menemukan cara untuk melindungi keluarga dan usaha kita. Hari berikutnya setelah mengantar ibunya ke rumah sakit untuk kontrol dan membantu ayahnya membuka kedai, Rafli pergi ke sebuah gang kecil di belakang Pasar Baru, tempat klub bela diri Garuda Sakti berada. Klub ini tidak terlalu terkenal, namun banyak yang mengatakan bahwa selain mengajarkan teknik bertarung, mereka juga mengajarkan cara melindungi diri dari gangguan alam gaib. Setelah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran, Rafli dihadapkan pada instruktur utama klub, Pak Joko, pria berusia sekitar 40 tahun dengan badan yang tegap dan mata yang tajam, seperti bisa melihat jauh ke dalam jiwa seseorang. Kamu datang bukan hanya untuk belajar bela diri kan, anak muda? Ujar Pak Joko sambil menunjukkan gerakan blok dan serang yang kuat namun penuh kesadaran. Dia menggerakkan tubuhnya dengan lancar, seolah tidak ada beban sama sekali. Betul Pak, jawab Rafli dengan sopan. Keluarga saya sedang menghadapi masalah yang tidak biasa. Ada yang melakukan hal-hal gaib untuk merusak kita. Saya ingin belajar bagaimana melindungi mereka. Pak Joko berhenti dari gerakannya, kemudian menatap Rafli dengan pandangan yang penuh pemahaman. Bela diri bukan hanya untuk melindungi tubuh, tapi juga jiwa. Ujarnya dengan suara yang dalam dan penuh makna. Kita akan melatih kekuatan fisik kamu,
agar kamu bisa melindungi diri dan orang tersayang dari bahaya yang terlihat. Namun jika musuhmu datang dari alam yang tidak terlihat, dari makhluk halus atau energi negatif yang tidak bisa dilihat mata telanjang, kamu perlu lebih dari sekadar kekuatan fisik. Dia mengambil sebatang kayu kecil dari sudut ruangan, kemudian menunjukkan pada Rafli. Kekuatan fisik seperti kayu ini, kuat namun bisa patah jika tidak ada landasan yang kuat. Kamu perlu mengembangkan kekuatan batin juga, kesadaran diri, ketenangan hati, dan pemahaman tentang alam semesta yang lebih luas. Hanya dengan itu kamu bisa menghadapi musuh yang tidak terlihat. Rafli mengangguk dengan tegas. Dia merasakan bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, namun dia siap menghadapinya. Keluarganya membutuhkan dia, dan dia tidak akan pernah menyerah untuk melindungi mereka. Baik Pak, jawab Rafli dengan suara yang penuh tekad. Saya siap belajar apa saja. Saya siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan keluarga saya. 6 bulan telah berlalu sejak Rafli mulai belajar di klub Garuda Sakti. Setiap pagi dia bangun sebelum fajar untuk berlatih pukulan, tendangan, dan teknik pertahanan diri yang diajarkan Pak Joko. Tubuhnya semakin tegap, gerakannya semakin lincah, dan rasa percaya dirinya tumbuh bersama dengan kekuatan fisiknya. Namun masalah yang menghantui keluarga tidak kunjung reda, bahkan terasa semakin parah. Pada hari Senin pagi, kedai seharusnya ramai dengan pelanggan yang berangkat kerja atau berbelanja di pasar. Tapi hingga pukul 9, tidak seorang pun yang masuk ke kedai. Rafli keluar ke depan lorong dan melihat orang-orang yang biasanya lewat, langsung melintas tanpa melihat ke arah kedai. Seolah tidak bisa melihat keberadaan kedai sama sekali. "Kenapa ya Pak?" tanya Rafli kepada ayahnya yang sedang membersihkan cangkir dengan wajah penuh kesedihan. "Kemarin kita beli bahan baru, kopinya juga masih segar. Tapi kok tidak ada yang mau masuk?" Bapak Sutarjo mengangguk pelan. "Kemarin juga sama nak, bahkan Pak Slamet yang sudah belanja kopi di sini selama 10 tahun juga lewat saja. Ketika aku manggil dia seperti tidak mendengar apa-apa. Belum lagi masalah barang-barang yang hilang dan muncul kembali di tempat yang tidak masuk akal. Beberapa hari yang lalu, mesin kopi yang baru saja diperbaiki menghilang tanpa jejak dari dalam kedai yang terkunci rapat. Namun 3 hari kemudian, mesin itu muncul kembali di atas meja makan rumah mereka, penuh dengan kotoran dan daun kering yang tidak pernah ada di sekitar rumah. Dan kondisi Ibu Rafli tetap tidak membaik. Kadang dia bisa sadar dan berbicara seperti biasa, namun tak lama kemudian dia akan kembali terbaring dengan tubuh yang dingin dan mengucapkan kata-kata aneh dengan suara yang bukan miliknya. "Kamu tidak akan pernah selamat," bisik Bu Sri pada Rafli saat dia sedang memberi makan ibunya bubur. "Ada yang mengawasi kita setiap saat." Rafli menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Tidak usah khawatir Ibu, aku akan melindungi kamu. Aku sudah belajar bela diri. Aku akan mengusir apapun yang mengganggu kita." Namun Bu Sri hanya menggeleng perlahan dengan mata yang penuh kesedihan. "Itu bukan sesuatu yang bisa diusir dengan kekuatan fisik, nak." Suatu malam, tepat ketika Rafli akan menutup kedai pukul 22, pintu kedai terbuka perlahan tanpa ada yang mengetuk. Udara dalam kedai tiba-tiba menjadi sangat dingin, membuat Rafli merinding seketika. Masuklah seorang pria tua dengan tubuh bungkuk namun tetap tegap. Wajahnya keriput seperti peta bentang alam yang sudah melalui banyak musim, tapi matanya bersinar dengan cahaya tajam seperti permata hitam, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa Rafli dan membaca semua kekhawatiran yang ada di dalamnya. Dia mengenakan baju panjang warna coklat tua dan ikat pinggang dengan berbagai jenis dupa dan ramuan yang tergantung padanya. "Kau mencari jalan untuk menyelamatkan keluargamu, kan anak muda?" Suaranya dalam dan merdu seperti getaran gendang yang terdengar dari jauh. Dia berjalan menuju meja dekat kasir dan duduk dengan tenang, seolah sudah sangat akrab dengan kedai itu. Rafli berdiri tegas di depannya. "Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa masuk begitu saja?" Pria tua itu tersenyum lembut. "Aku adalah Mbah Darmo,
Aku datang karena melihat bahwa kamu sedang tersesat di jalan yang salah. Belajar bela diri memang baik, tapi itu tidak cukup untuk apa yang sedang kamu hadapi. Dia mengambil sebatang dupa dari ikat pinggangnya dan membakarnya dengan nyala lilin kecil yang dia tarik dari saku. Aroma harum yang tidak pernah Rafli rasakan sebelumnya memenuhi kedai. Kau perlu kekuatan yang lebih besar. Kekuatan dari makhluk yang ada di alam lain, yang disebut Hodam. Lanjut Mbah Darmo dengan suara yang penuh keyakinan. Mereka adalah makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa. Bisa membantu kamu mengatasi segala masalah yang menghantui keluargamu. Rafli merasa hatinya berdebar kencang. Dia pernah mendengar tentang Hodam dari cerita orang tua. Tapi dia selalu menganggapnya hanya mitos belaka. Namun setelah semua kejadian yang tidak masuk akal yang dia alami, dia mulai meragukan segala sesuatu yang pernah dia yakini. "Mengapa Anda mau membantu saya?" tanya Rafli dengan waspada. "Karena aku juga pernah mengalami hal yang sama ketika muda," jawab Mbah Darmo dengan pandangan yang jauh. "Keluargaku hampir hancur karena gangguan makhluk halus. Tanpa bantuan Hodam, aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Sekarang giliran aku untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan." Tanpa pikir panjang, didorong oleh rasa keputusasaan dan keinginan yang luar biasa untuk menyelamatkan keluarganya, Rafli mengangguk dengan tegas. "Baiklah Mbah Darmo, saya bersedia mengikuti Anda dan belajar apa saja yang Anda ajarkan." Keesokan harinya, Rafli mengikuti Mbah Darmo menuju sebuah rumah tua yang terletak di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Jalan menuju sana sangat sulit. Harus melewati jalan tanah yang bergelombang dan hutan yang lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi seperti ingin menyentuh langit. Rumahnya berdiri terisolasi di tengah hutan. Sebuah bangunan kayu dengan atap jerami yang sudah tua namun tetap kokoh. Di sekitar rumah terdapat taman dengan berbagai jenis tanaman langka yang Rafli tidak kenal namanya, dan di tengah taman terdapat sebuah altar batu yang sudah dipoles halus oleh waktu. "Disinilah kita akan melakukan ritual pertama," ujar Mbah Darmo saat membuka pintu rumah yang berderit lama. Dalam rumah terdapat berbagai jenis peralatan ritual, dari kendi tanah liat hingga buku-buku tua yang tertulis dengan huruf yang tidak dikenal Rafli. Selama beberapa hari berikutnya, Mbah Darmo mengajarkan Rafli segala hal tentang Hodam. Mulai dari sejarah mereka, jenis-jenis Hodam yang ada, hingga cara memanggil dan mengendalikan mereka. Dia mengajarkan Rafli untuk membakar dupa khusus yang terbuat dari campuran tanaman langka dan rempah-rempah, serta membaca doa-doa kuno dalam bahasa Jawa kuno yang jarang dikenal orang sekarang. Setiap Hodam memiliki karakter dan kekuatan yang berbeda. Jelas Mbah Darmo saat menunjukkan salah satu buku tua. "Kita harus menemukan Hodam yang cocok dengan kamu dan niat kamu. Karena hanya dengan itu hubungan antara kamu dan Hodam akan kuat dan saling menguntungkan." Prosesnya tidak mudah, bahkan jauh lebih sulit dari apa yang Rafli bayangkan. Pada malam ritual pertama, ketika bulan berada di puncaknya dan kabut tebal menyelimuti lereng gunung, Rafli duduk bersila di atas altar batu sambil mengikuti arahan Mbah Darmo. "Tutup matamu, fokus pada napasmu, dan yakinkan dalam hati bahwa kamu melakukan ini hanya untuk menyelamatkan keluargamu," instruksi Mbah Darmo dengan suara yang tegas namun lembut. Rafli mengikuti instruksi dengan cermat. Namun tidak lama kemudian, dia merasakan angin kencang menerpa tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa, seolah akan menerbangkannya ke udara. Telinganya berdenging dengan suara-suara yang berbisik nama-nama yang tidak dikenal. Beberapa di antaranya terdengar seperti meratap dan yang lain seperti tertawa sinis. Dia membuka mata dengan terpaksa dan melihat sekelilingnya. Sosok-sosok kecil dengan tubuh seperti manusia, namun memiliki sayap seperti kelelawar, sedang terbang mengelilinginya dengan kecepatan tinggi. Kulit mereka berwarna gelap seperti malam tanpa bulan, dan mata mereka bersinar dengan cahaya merah pekat. Beberapa di antaranya mendekat ke arah Rafli dan mencoba menggigit kulitnya dengan gigi tajam seperti jarum. "Aduh!" teriak Rafli dengan terkejut. Tubuhnya mulai bergoyang tidak karuan.
Dia ingin berdiri dan melarikan diri, tapi kakinya seperti terpaku di atas batu altar. Jangan takut, fokus pada niatmu untuk menolong keluarga. Teriak Mbah Darmo dari belakangnya sambil membakar ramuan herbal yang menghasilkan asap tebal berwarna ungu. Asap itu menyebar ke sekeliling dengan cepat, membuat sebagian sosok kecil itu menjauh dengan cepat. Ingat, mereka hanya menguji keteguhan hatimu. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Dengan segala kekuatan yang dia miliki, Rafli menutup mata kembali dan fokus pada gambar keluarganya. Ayahnya yang bekerja keras untuk menyimpan usaha keluarga, ibunya yang selalu mencintai dan merawatnya dengan sepenuh hati. Dia mengulang dalam hati bahwa dia melakukan ini bukan untuk kekuasaan atau kemuliaan pribadi, tapi hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang dicintainya. Tiba-tiba, semua suara dan angin menghilang dengan tiba-tiba. Udara menjadi tenang sekali, bahkan bisa terdengar suara rengek cicak di pepohonan sekitar. Rafli membuka mata dan melihat sosok besar berdiri tepat di depannya. Sebuah singa dengan tubuh berwarna hitam pekat seperti arang, bulunya mengkilap seperti ditutupi permata hitam, dan matanya bersinar dengan cahaya emas yang kuat namun tidak menyakitkan mata. Kamu adalah Rafli yang mencari bantuan untuk menyelamatkan keluargamu. Suaranya seperti deru badai namun tetap jelas dan mudah dimengerti. Rafli merasakan getaran kuat dari dalam dirinya, seolah ada hubungan khusus yang terbentuk antara dia dan makhluk besar ini. Ya, jawab Rafli dengan suara yang sudah tidak lagi gemetar. Saya akan melakukan apa saja untuk melindungi keluarga saya. Singa itu mengangguk perlahan dengan kepalanya yang besar. Aku adalah singa hitam. Hodam yang telah hidup selama berabad-abad melindungi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Aku mau membantu kamu, namun kamu harus janji bahwa kamu akan menggunakan kekuatanku hanya untuk kebaikan, dan tidak akan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Ya, saya janji, jawab Rafli dengan penuh tekad. Sejak saat itu, perubahan mulai terjadi pada keluarga Rafli. Air di kedai kembali bening seperti biasanya, tidak ada lagi bentuk yang menggerak-gerak di dalamnya. Ibu Rafli secara perlahan mulai sembuh. Tubuhnya kembali hangat. Dia bisa berbicara dengan normal, dan rasa sakit yang menghantuinya hilang tanpa jejak. Kedai juga mulai ramai kembali, pelanggan datang satu demi satu. Bahkan ada yang datang dari jauh setelah mendengar bahwa kedai itu sudah kembali normal. Alhamdulillah Raf, ujar Bapak Sutarjo dengan mata penuh air mata saat melihat kedai yang kembali ramai. Kamu benar-benar menyelamatkan keluarga kita. Rafli tersenyum dengan bangga. Rasanya luar biasa bisa membantu keluarganya dan melihat mereka bahagia kembali. Namun dia tidak bisa menyembunyikan perasaan aneh yang muncul setiap malam. Beban di bahunya yang semakin berat seiring berjalannya waktu. Singa hitam mulai muncul secara teratur dalam pikiran dan mimpinya. Kadang dia menuntut Rafli untuk menghabiskan waktu lebih banyak untuk berkomunikasi dengannya. Terkadang dia meminta Rafli untuk membawa makanan khusus seperti daging sapi mentah atau buah-buahan tertentu yang harus ditemukan di hutan jauh. Ada juga saatnya dia memberikan permintaan yang membuat Rafli merasa tidak nyaman, seperti meminta untuk mengusir seseorang yang dianggapnya sebagai ancaman, bahkan jika orang itu belum melakukan apa-apa. Saya hanya ingin membantu kamu menjadi lebih kuat, Rafli, kata singa hitam dalam mimpi Rafli suatu malam. Dengan kekuatan yang aku berikan, kamu bisa menjadi orang yang sangat penting dan dihormati oleh banyak orang. Suatu malam, Rafli duduk sendirian di balkon rumahnya yang menghadap ke arah kedai. Bulan bersinar terang di langit malam, namun hatinya merasa semakin suram. Dia melihat tangannya yang mulai memiliki bekas-bekas luka kecil yang tidak dia ketahui dari mana datangnya, seolah ada sesuatu yang perlahan-lahan merusak tubuhnya dari dalam. Kenapa aku merasa seperti sedang bertukar satu masalah dengan masalah lain? Gumam Rafli dengan suara pelan, matanya penuh dengan kebingungan. Dia merasa bahwa dia telah mendapatkan kekuatan yang diinginkannya, namun kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian batin yang dulu dia miliki. Suatu hari Minggu pagi,
Sinar matahari baru mulai menyinari lorong sempit pasar baru, menerpa celah-celah atap kedai, dan menciptakan bayangan bergelombang di lantai kayu yang sudah AUS. Rafli sedang membersihkan meja depan sambil berbincang ringan dengan ayahnya yang sedang menyeduh kopi untuk pelanggan pertama hari itu. "Coba rasakan ini, Raf, kopi dari petani baru di Garut. Rasanya lebih pekat namun tetap lembut," ujar Bapak Sutarjo dengan senyum yang mulai kembali menghiasi wajahnya setelah lama hilang. Rafli sedang hendak menjawab ketika tiba-tiba, seolah ada petir yang menyambar dari dalam dirinya. Tubuhnya terasa seperti terkena arus listrik yang kuat. Telinganya berdenging keras, dan suara singa hitam yang biasanya terdengar tenang, kini penuh dengan kemarahan dan kegelisahan. "Rafli, segera, ada yang datang untuk merusak kita." Suaranya seperti deru badai yang menggema di dalam tengkoraknya, membuat kepalanya terasa seperti akan pecah. Rafli bisa merasakan getaran panas yang luar biasa mengalir dari bagian dalam perutnya naik ke dada, hingga memenuhi seluruh tubuhnya. Kulitnya menjadi panas seperti terbakar, sementara napasnya keluar dengan berat seperti asap panas. "Pak, ada sesuatu yang salah," ujar Rafli dengan suara yang kasar dan tidak seperti dirinya sendiri. Dia melihat ke sekeliling kedai. Udara yang tadinya jernih kini tampak keruh dengan bentuk bayangan yang tidak jelas bergerak-gerak di sudut-sudut ruangan. Ada energi negatif. Mereka ingin menghancurkan kedai ini. Bapak Sutarjo tiba-tiba merasa geli di punggungnya. Dia melihat gelas-gelas di atas meja mulai bergetar dengan cepat, dan beberapa benda kecil seperti pena dan buku mulai melayang di udara. "Apa-apa ini lagi, Raf? Gunakan kekuatanku, serang! Usir mereka sekarang." Singa hitam semakin memaksa, dan Rafli bisa merasakan kontrol dirinya mulai tergeser. Dia menutup mata dengan erat, dan dalam kegelapan itu dia melihatnya, sebuah sosok besar dengan bentuk seperti ular raksasa yang memiliki banyak kepala, sedang merayap perlahan di balik rak barang yang penuh dengan persediaan kopi dan gula. Setiap kepalanya mengeluarkan suara mendesis yang menusuk telinga, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau pekat yang penuh kebencian. Tanpa bisa berpikir panjang, Rafli mengangkat kedua tangannya ke atas. Kekuatan panas yang menyala di dalam dirinya meledak keluar seperti lahar yang mengalir deras, membentuk bentuk kepala singa yang besar dengan mulut terbuka lebar dan gigi tajam yang menyala merah. "Pergi dari sini!" teriak Rafli dengan suara yang menggema di seluruh kedai. Kepala singa energi itu menerbang dengan cepat ke arah sosok ular. Saat menyentuhnya, terdengar suara ledakan yang tidak terlalu keras, namun membuat seluruh kedai bergetar. Udara menjadi sangat panas dalam sekejap, dan bau menyengat seperti plastik yang terbakar memenuhi ruangan. Sosok ular itu mengeluarkan suara teriakan yang nyaring dan menyakitkan telinga, kemudian menghilang dengan cepat seperti asap yang tersedot oleh angin kencang. Rafli merasa kekuatan keluar dari tubuhnya dengan cepat, membuatnya hampir pingsan. Dia membuka mata dengan berat, tubuhnya gemetar dan berkeringat deras. Bapak Sutarjo berdiri dengan wajah pucat di belakang kasir, tangannya menutup mulutnya dengan tidak percaya. Itu apa, Raf? Apa yang baru saja kamu lakukan?" ujar ayahnya dengan suara gemetar. Rafli belum sempat menjawab ketika pandangannya tertuju ke sudut kedai yang paling gelap, di belakang rak yang menyimpan barang-barang bekas dan kotak-kotak tua yang jarang digunakan. Disitulah berdiri sesuatu yang membuat hatinya berhenti berdetak sejenak. Sebuah bayangan anak kecil perempuan, tidak lebih tinggi dari 3 kaki, berdiri dengan tubuh yang sedikit memudar seperti kain tipis yang terkena embun. Pakaian putihnya lusuh dan robek di beberapa bagian, rambut hitamnya kusut seperti tidak pernah disisir, dan wajahnya yang kecil penuh dengan air mata yang mengalir deras ke pipinya yang kurus. Dia tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri dengan menangis diam-diam. Namun Rafli bisa merasakan kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa dari bayangan itu. Dingin yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tubuh Rafli, menghilangkan rasa panas yang masih menyala di dalam dirinya. Semua kekuatan yang tadinya dia miliki lenyap dengan cepat, digantikan oleh rasa iba yang mendalam dan kebingungan yang besar.
Tanpa sadar, dia berjalan dengan langkah yang lambat dan hati-hati ke arah anak kecil itu. Lantai kayu mengeluarkan suara berderit setiap kali kakinya menyentuhnya. Namun bayangan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Rafli membuka kedua tangannya dengan lembut. Telapak tangan menghadap ke atas untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan menyakitinya. "Hai," ujar Rafli dengan suara yang lembut dan penuh perhatian, sangat berbeda dari teriakan yang baru saja keluar dari mulutnya. "Apa kamu baik-baik saja? Dari mana kamu datang? Apakah kamu membutuhkan bantuan?" Anak kecil itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya besar dan gelap seperti lubuk laut yang dalam. Penuh dengan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak berbicara, namun Rafli bisa merasakan pesan yang jelas dalam benaknya. Seperti suara bisikan yang lembut, namun menusuk langsung ke dalam hati. "Kamu mengusirnya dengan kekuatan yang tidak kamu miliki sendiri. Kekuatan ini bukan milikmu. Kamu sedang menyimpang dari jalan yang benar. Kamu akan merusak dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu cintai." Rafli semakin mendekat, tangannya sudah hampir bisa menyentuh bayangan itu. Namun pada saat itu, seolah terkena sinar matahari yang sangat kuat, tubuh anak kecil itu mulai memudar dengan cepat. Bagian kakinya pertama kali menghilang, kemudian naik ke atas hingga mencapai kepalanya. Sebelum hilang sepenuhnya, dia mengangguk perlahan ke arah Rafli, seolah memberikan pesan terakhir yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dalam sekejap, dia hilang sama sekali, seperti embun yang menguap ketika disentuh sinar matahari pagi. Yang tersisa hanya keheningan yang menusuk dan rasa kosong yang mendalam di dalam hati Rafli. Dia berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Tangannya menggoyangkan tanpa bisa dikendalikan. Matanya menatap ke sudut kedai yang kini kosong, namun dia masih bisa merasakan keberadaan anak kecil itu. Kesedihannya, rasanya sakit, dan pesan yang terus bergema di dalam benaknya seperti gema di dalam gua yang dalam. "Kekuatan ini bukan milikmu, kamu sedang menyimpang." Bapak Sutarjo mendekatinya dengan hati-hati, menyentuh bahu Rafli yang gemetar. "Raf, apa kamu baik-baik saja? Siapa anak kecil itu?" Rafli tidak bisa menjawab. Pikirannya berputar cepat. Semua kejadian yang telah dia alami selama ini mulai terlihat dengan cara yang berbeda. Dia mulai merenungkan setiap ritual yang dia lakukan, setiap permintaan yang dia penuhi untuk singa hitam, dan setiap kali dia menggunakan kekuatan tersebut untuk menyelesaikan masalah. Apakah semua itu benar-benar untuk kebaikan keluarganya? Ataukah dia telah terjebak dalam lingkaran kegelapan yang semakin dalam tanpa dia sadari? Kegelisahan dalam batinnya semakin besar, seperti bara api yang mulai menyala dengan kuat dan tidak bisa dipadamkan dengan apapun. Dia merasa seperti sedang berdiri di ambang jurang yang dalam. Di satu sisi ada kekuatan yang bisa membantunya melindungi keluarganya, namun di sisi lain ada kehilangan diri yang semakin dekat. Dia tahu bahwa dia harus mencari jawaban atas semua pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Namun dia tidak tahu harus mulai dari mana dan siapa yang bisa dia percayai lagi. Cahaya yang menyinari kegelapan, jalan menuju diri sejati. Setelah mimpi yang mengerikan itu, kegelisahan dalam batin Rafli semakin tak tertahankan. Rasa ego yang dulunya membangkitkan kebanggaan kini berubah menjadi beban yang menusuk hati. Dia merasa seperti sedang dikendalikan oleh kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan sendiri. Bahkan Hodam singa hitam yang dulunya selalu patuh, mulai menunjukkan tanda-tanda tidak puas. Seringkali muncul tanpa panggilan dan mengeluarkan suara menggeram yang membuat Rafli merasa tidak nyaman. Pada suatu hari, saat dia sedang dalam perjalanan untuk membantu seorang klien di daerah Ciwidey, mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan yang sepi di lereng Gunung Ciremai. Langit yang tadinya cerah mendadak menjadi mendung, hujan gerimis mulai turun, dan kabut tebal menyelimuti sekitarnya. "Apalagi yang akan terjadi padaku?" gumam Rafli dengan suara penuh keputusasaan saat keluar dari mobil dan mencoba memeriksa mesin. Namun tidak ditemukan kelainan apapun. Mobil hanya tiba-tiba tidak mau menyala. Saat dia bingung harus berbuat apa, dia melihat sosok seorang pria tua berdiri di kejauhan,
berdiri di depan sebuah jalan kecil yang masuk ke dalam hutan. Meski kabut sangat tebal, sosok itu terlihat jelas dengan jas putih yang bersih dan rambut putih yang tertata rapi. Tanpa berpikir panjang, Rafli mendekati sosok itu. "Bapak, maafkan saya. Bisakah saya meminta tolong? Mobil saya mogok dan saya tidak tahu harus pergi kemana." Pria tua itu menoleh dengan senyum hangat yang membuat Rafli merasa seperti terkena sinar matahari setelah berada di dalam gua yang sangat dalam. Suaranya lembut, namun jelas terdengar meskipun angin mulai bertiup kencang. "Kau tidak perlu mencari jalan keluar dari masalahmu, anak muda. Kau hanya perlu mencari jalan masuk ke dalam dirimu sendiri." Rafli merasa seperti terdampar. Kata-kata pria tua itu menusuk langsung ke dalam hatinya. Tanpa sadar, dia mulai menceritakan semua yang terjadi padanya. Dari masalah keluarga yang membuatnya belajar ilmu khodam, hingga rasa kegelisahan dan ego yang kini menguasai dirinya. "Saya merasa punya kekuatan besar, Bapak. Tapi saya juga merasa semakin jauh dari diri saya yang sebenarnya. Saya tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah lagi." Pria tua itu mengangguk perlahan, kemudian berkata, "Kau telah mengumpulkan banyak khodam dan ilmu gaib, bukan? Kamu merasa kuat karena bisa mengendalikan mereka dan membantu orang lain. Tapi apakah kamu pernah berpikir siapa yang sebenarnya mengendalikan siapa?" Tanpa memberi Rafli kesempatan untuk menjawab, pria tua itu mengangkat tangannya perlahan ke arah langit. Tidak ada ritual apapun, tidak ada mantra yang dibaca, tidak ada dupa yang dibakar, hanya gerakan yang sederhana namun penuh makna. Pada saat itu, Rafli merasakan getaran yang sangat kuat dari dalam dirinya. Khodam singa hitam tiba-tiba muncul dengan bentuk yang lebih besar dari biasanya. Matanya menyala dengan marah. Namun saat cahaya dari tangan pria tua itu menyentuh tubuh khodam tersebut, singa hitam mulai berubah. Cahayanya memudar, tubuhnya menyusut, dan akhirnya berubah menjadi bentuk cahaya putih yang lembut sebelum menghilang dengan perlahan. Rafli merasa seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Beban yang selama ini dia pikul dengan bangga kini menghilang dengan cepat. Dia merasakan semua ilmu khodam yang pernah dia pelajari, semua mantra yang pernah dia hafal. Semuanya lenyap dari ingatannya seperti embun yang menguap di pagi hari. Dia jatuh jongkok di atas tanah, tubuhnya gemetar bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. "Apa-apa yang Bapak lakukan?" ujar Rafli dengan suara gemetar. "Aku tidak melakukan apa-apa, anak muda," jawab pria tua itu dengan senyum hangat. "Aku hanya membuka pintu yang selama ini kamu tutup dengan sengaja. Semua kekuatan yang kamu miliki bukan milikmu. Mereka hanya pinjaman yang membuatmu lupa akan kekuatan yang sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri." Dia memperkenalkan diri sebagai Kang Dewa, seorang guru yang telah lama tinggal di hutan Gunung Ciremai, mengajarkan ilmu tentang diri sejati dan kehidupan yang sesuai dengan alam semesta. Tanpa ragu, Rafli merendahkan diri dan berkata, "Tuan, tolong ajari saya. Saya merasa hilang dan tidak tahu jalan mana yang harus saya tempuh. Saya ingin belajar tentang diri saya yang sebenarnya dan bagaimana menjalani hidup dengan benar." Kang Dewa mengangguk dan mengajak Rafli masuk ke dalam hutan, menuju pondok sederhana yang terletak di tengah kebun herbal yang luas. Setelah tiba di pondok, Kang Dewa menunjukkan berbagai jenis tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Dari jahe merah yang dipercaya bisa menyegarkan energi, hingga kunyit putih yang digunakan untuk mengobati penyakit akibat gangguan energi negatif. Ilmu pengobatan yang sebenarnya bukan hanya tentang mengusir makhluk halus atau menyembuhkan sakit fisik, ujar Kang Dewa saat menunjukkan cara menanam dan memanen tanaman obat. Ia tentang menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa dengan alam sekitar kita. Setiap penyakit memiliki akar penyebab, baik dari faktor fisik, emosional, maupun spiritual. Pada malam hari pertama di pondok, Kang Dewa mengajak Rafli untuk duduk berdampingan di depan sebuah lahan terbuka yang menghadap ke puncak Gunung Ciremai. "Mari kita melakukan meditasi sederhana," ujarnya. "Tutup matamu, hirup napas dalam-dalam, dan cobalah untuk merasakan apa yang ada di dalam dirimu. Jangan berpikir tentang masa lalu atau masa depan, hanya fokus pada saat ini.
Rafli mengikuti instruksi dengan cermat. Awalnya pikirannya penuh dengan suara-suara dan gambar dari masa lalunya. Kejayaan ketika dia dianggap sebagai orang kuat dengan Hodam. Rasa sakit ketika tidak bisa menyelamatkan bayi dalam kandungan Bu Anita. Dan rasa kehilangan ketika semua ilmu itu hilang. Namun perlahan-lahan, pikirannya menjadi tenang. Dia mulai merasakan getaran hangat dari dalam tubuhnya. Bukan kekuatan yang menyakitkan atau mengerikan, melainkan energi yang lembut namun kuat seperti bumi yang menopang semua makhluk hidup. Inilah kekuatan yang sebenarnya milikmu, Rafli. Suara Kang Dewa terdengar lembut di telinganya. Kekuatan untuk merasakan, untuk memahami, dan untuk mencintai dengan tulus. Semua ilmu yang kamu pelajari sebelumnya hanya menjadi penghalang antara kamu dan kekuatan ini. Selama 3 bulan berikutnya, Rafli belajar dengan sungguh-sungguh. Kang Dewa mengajarkannya tentang siapa diri sejati, bahwa setiap orang memiliki inti kebenaran yang murni, yang seringkali tertutup oleh rasa takut, keinginan duniawi, dan ego yang tumbuh besar. Ilmu pengobatan alami, cara menggunakan tanaman herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit, serta bagaimana mengkombinasikannya dengan perawatan emosional dan spiritual. Menjalani hidup dengan benar, bahwa tujuan hidup bukanlah untuk mendapatkan kekuasaan atau kekayaan besar, melainkan untuk hidup dengan hati yang tulus, membantu orang lain dengan tanpa pamrih, dan menjaga keseimbangan dengan alam semesta. Pada suatu hari, Kang Dewa mengajak Rafli ke sumber air yang jernih di dalam hutan. "Mari kita uji apa yang telah kamu pelajari," ujarnya. Ada seorang wanita di desa bawah yang sedang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya dan selalu merasa sedih tanpa sebab. Rafli mengikuti Kang Dewa ke desa tersebut. Ketika bertemu dengan wanita bernama Bu Siti, dia tidak melakukan ritual apapun atau mencoba mengusir makhluk halus. Sebaliknya, dia duduk bersamanya, mendengarkan cerita hidupnya dengan penuh perhatian. Ternyata Bu Siti telah merasakan rasa bersalah selama bertahun-tahun karena tidak bisa memberikan anak bagi suaminya. Dan rasa itu akhirnya menimbulkan sakit pada tubuhnya. Rafli memberikan ramuan herbal yang dia pelajari dari Kang Dewa, kemudian mengajaknya melakukan latihan pernapasan sederhana setiap hari. Dia juga membantu Bu Siti dan suaminya untuk berkomunikasi dengan lebih baik, sehingga rasa tidak puas yang selama ini mereka rasakan bisa teratasi. Beberapa minggu kemudian, Bu Siti memberitahu mereka bahwa dia merasa jauh lebih baik. Tubuhnya tidak lagi sakit, dan dia mulai bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya meskipun belum memiliki anak. "Terima kasih banyak, Rafli," ujar Bu Siti dengan senyum hangat. "Kamu tidak hanya menyembuhkan sakitku, tapi juga membantu aku melihat hidup dengan cara yang baru." Pada saat itu Rafli merasakan kepuasan yang jauh lebih dalam dari semua rasa bangga yang pernah dia rasakan ketika memiliki Hodam. Dia akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekuatan luar yang bisa dipamerkan, melainkan dari kedalaman hati yang bisa merasakan dan membantu orang lain dengan tulus. "Waktunya kamu kembali ke duniamu, Rafli," ujar Kang Dewa pada malam sebelum Rafli pulang ke Bandung. "Kamu telah belajar banyak hal, tapi ingat, pendidikan sejati bukanlah tentang menghafal ilmu, melainkan tentang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hidup akan terus memberikan tantangan, tapi sekarang kamu memiliki alat yang benar untuk menghadapinya." Rafli merendahkan diri kepada Kang Dewa dengan penuh rasa syukur. Saat dia berjalan keluar dari hutan menuju jalan raya, matahari mulai terbit, memberikan cahaya keemasan pada pepohonan dan tanah yang lembab. Dia merasa seperti orang yang baru lahir. Tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan hatinya penuh dengan rasa damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat Rafli kembali ke Bandung, wajahnya tampak lebih tenang dan matanya memiliki kilauan yang berbeda. Bukan kilau kekuasaan seperti dulu, melainkan kilau kedalaman dan kedamaian. Kedai keluarga sudah berjalan stabil berkat usaha ayahnya dan bantuan beberapa karyawan yang baru dipekerjakan. "Raf, kamu tampak berbeda ya," ujar Bapak Sutarjo dengan senyum hangat saat melihat anaknya masuk ke kedai.
Wajahmu tidak lagi penuh beban seperti dulu. Aku sudah menemukan jalan yang benar, Pak. Jawab Rafli sambil memeluk ayahnya. Aku ingin mengubah kedai ini menjadi tempat bukan hanya untuk menjual kopi, tapi juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan izin orang tuanya, Rafli merenovasi sebagian kedai menjadi ruang konseling dan pengobatan alami sederhana. Dia tidak lagi menggunakan ilmu gaib atau hodam, hanya menggunakan tanaman herbal yang dia pelajari dari Kang Dewa, serta kemampuan mendengarkan yang dia latih selama tinggal di hutan. Setiap pagi, dia menghabiskan waktu untuk merawat kebun kecil di belakang kedai yang diisi dengan berbagai tanaman obat. Sore hari dia menerima kunjungan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ada yang datang dengan sakit fisik, ada yang mengalami masalah emosional, dan ada juga yang merasa tersesat dalam hidup. Sakit yang kamu rasakan bukan hanya karena faktor fisik, Mas Anton, ujar Rafli kepada seorang pria muda yang datang dengan keluhan sakit kepala yang terus-menerus. Kamu terlalu terpaku pada target kerja yang tidak bisa kamu capai, dan rasa stres itu akhirnya muncul sebagai sakit di tubuhmu. Rafli memberikan ramuan jahe merah dan kunyit putih yang dicampur dengan madu murni, kemudian mengajaknya melakukan latihan pernapasan sederhana setiap pagi sebelum bekerja. Beberapa minggu kemudian, Mas Anton kembali dengan wajah yang lebih ceria. Pak Rafli, sakit kepalaku sudah jauh lebih baik, dan aku juga sudah bisa berkomunikasi dengan atasku untuk menyesuaikan target kerja. Terima kasih banyak. Kabar tentang kedai yang tidak hanya menjual kopi, tapi juga memberikan bantuan tanpa pamrih mulai menyebar. Banyak orang datang tidak hanya untuk membeli kopi, tapi juga untuk berkonsultasi dengan Rafli, atau hanya sekadar duduk dan merasakan suasana tenang yang ada di kedai. Suatu sore yang cerah, seorang wanita muda dengan rambut panjang berwarna coklat keemasan masuk ke kedai. Dia mengenakan baju dan aksesoris yang terlihat sangat mahal, namun wajahnya tampak penuh kesusahan dan kebingungan. Dia memilih tempat duduk di sudut yang sunyi, memesan secangkir kopi hitam, dan mulai menangis diam-diam. Rafli mendekatinya dengan lembut, membawa segelas air hangat. Maafkan saya, apakah ada yang bisa saya bantu? Wanita itu mengangkat wajahnya, matanya merah karena menangis. Aku merasa sangat kesepian, Pak. Meskipun aku punya banyak uang dan orang-orang di sekelilingku, aku merasa seperti tidak punya tempat yang benar-benar bisa aku sebut rumah. Namanya adalah Sera, putri dari Bapak Haryanto, seorang pengusaha minyak kaya raya yang dikenal luas di kota Bandung. Dia cerita bahwa kehidupannya penuh dengan acara kemewahan dan kesenangan duniawi, tapi dia merasa seperti sedang menjalani kehidupan yang bukan miliknya sendiri. Orang tuanya selalu mengatur segala sesuatu untuknya, mulai dari teman yang boleh dia ajak berteman, hingga pekerjaan yang harus dia lakukan. Aku merasa seperti boneka yang hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan orang tuaku, ujar Sera dengan suara pelan. Aku sudah bertahun-tahun mencari sesuatu yang bisa membuat aku merasa hidup dengan benar, tapi aku tidak pernah menemukannya. Rafli duduk bersamanya, mendengarkan cerita Sera dengan penuh perhatian tanpa memberikan nasihat apapun. Setelah Sera selesai bercerita, Rafli berkata, "Kamu tidak sendirian dalam perasaan itu. Banyak orang merasa tersesat dalam hidup, terutama ketika mereka menjalani jalan yang bukan dipilih sendiri." Dia mengajak Sera melihat kebun tanaman obat di belakang kedai. "Lihatlah tanaman ini," ujar Rafli sambil menunjukkan tanaman lidah buaya yang tumbuh subur. Ia bisa tumbuh di berbagai jenis tanah, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Namun ia tetap menjadi dirinya sendiri, tidak pernah berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Sera menatap tanaman tersebut dengan mata yang penuh pemikiran. "Aku ingin seperti itu. Aku ingin menjadi diriku sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain." Mulai dari hari itu, Sera sering datang ke kedai. Kadang dia hanya duduk dan melihat Rafli merawat tanaman obat. Kadang dia membantu membersihkan kedai, dan kadang mereka duduk bersama sambil berbincang tentang kehidupan, nilai-nilai, dan tujuan hidup. Rafli tidak pernah mencoba untuk mengubah Sera.
dia hanya menunjukkan bahwa ada cara hidup lain yang lebih sederhana namun penuh makna. Suatu malam, ketika kedai sudah tutup, Sarah dan Rafli sedang duduk di halaman belakang yang diterangi lampu lilin. "Kenapa kamu mau membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan apa-apa, Pak Rafli?" tanya Sarah dengan rasa penasaran. "Karena itu adalah tujuan hidup yang sebenarnya," jawab Rafli dengan senyum hangat. "Ketika kita membantu orang lain dengan hati yang tulus, kita juga membantu diri kita sendiri untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Kekayaan tidak pernah bisa membeli kedamaian batin yang kita rasakan ketika kita bisa membuat orang lain bahagia." Sarah mengangguk perlahan. Pada saat itu, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa damai yang mendalam dan perasaan bahwa dia akhirnya menemukan tempat di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. "Bisakah kamu mengajari aku tentang semua ini, Pak Rafli?" tanya Sarah dengan suara lembut namun tegas. "Aku ingin belajar tentang diriku yang sebenarnya dan bagaimana menjalani hidup dengan cara yang benar." Rafli tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, Sarah. Jalan ini tidak mudah, tapi jika kamu melakukannya dengan hati yang tulus, kamu akan menemukan hal-hal indah yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Mereka belajar bersama tentang tanaman obat, tentang cara hidup yang sederhana namun penuh makna, dan tentang pentingnya menjadi diri sendiri. Rafli mengajarkan Sarah bagaimana cara merawat tanaman, bagaimana mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, dan bagaimana menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Sementara itu, Sarah mengajarkan Rafli tentang dunia yang berbeda, dunia di mana orang-orang berjuang dengan kesenangan yang tidak membawa kebahagiaan sejati, dan bagaimana pentingnya membantu mereka melihat jalan keluar dari kegelapan itu. Namun mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah diterima oleh keluarga Sarah. Bapak Haryanto pasti akan menentang hubungan antara putrinya dengan seorang pemilik kedai kecil yang hidup sederhana. Tapi mereka siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Karena mereka tahu bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka bukan cinta yang berdasarkan kekayaan atau status sosial, melainkan cinta yang berdasarkan penghargaan saling terhadap diri masing-masing dan tujuan hidup yang sama. Suatu pagi yang cerah, kedai Rafli baru saja dibuka ketika sebuah mobil mewah jenis SUV hitam berhenti di depan pintu. Dari dalam mobil keluar Bapak Haryanto, tubuh besar dengan wajah tegas yang menunjukkan kekuasaan, disertai dua orang pria tinggi dengan wajah tidak ramah. "Rafli bukan?" ujar Bapak Haryanto dengan suara yang penuh dengan rasa rendah hati. "Aku adalah ayah Sarah. Aku sudah tahu tentang hubungan antara kamu dan putriku." Rafli berdiri tegak dengan sikap yang sopan namun tegas. "Iya Pak, benar sekali. Saya dan Sarah saling mencintai dan ingin menjalani hidup bersama." "Tidak boleh!" teriak Bapak Haryanto dengan suara yang menggema di kedai. "Putriku adalah orang yang memiliki masa depan yang cerah. Dia tidak boleh bersama seorang pemilik kedai kecil seperti kamu. Aku sudah merencanakan perjodohannya dengan anak buahku, Doni, pengusaha minyak muda yang sukses dan layak untuknya." Sarah yang baru saja datang ke kedai langsung menghampiri mereka. "Ayah, tolong jangan begitu. Aku mencintai Rafli dengan tulus. Dia adalah satu-satunya orang yang membuat aku merasa hidup dengan benar." "Kamu tidak tahu apa-apa, Sarah," balik Bapak Haryanto dengan marah. "Kamu dilarang untuk bertemu dengannya lagi. Jika tidak, aku akan mengambil semua hak milikmu dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari warisanku." Dia mengangkat tangan ke arah dua orang pria di belakangnya. "Dan jika dia berani menghubungi kamu lagi, mereka akan membuat kedai ini menjadi puing-puing." Setelah itu, Bapak Haryanto pergi dengan meninggalkan Sarah yang menangis dan Rafli yang tetap tenang berdiri di tempatnya. Hari berikutnya, pukul 23 tepat, ketika kedai sudah tutup dan Rafli sedang membersihkan peralatan, 3 orang pria berpakaian kasar masuk dengan paku dan tongkat besi. "Ini adalah peringatan terakhir dari Bapak Haryanto," ujar salah satu pria dengan suara kasar. Mereka mulai menghancurkan meja, kursi, dan peralatan kopi dengan liar. Kaca jendela pecah dengan suara keras,
Barang-barang berceceran ke seluruh lantai. Rafli tidak berusaha melawan. Dia hanya berdiri di sudut dengan tenang, melihat mereka melakukan tindakan kekerasan itu. Saat salah satu pria hendak menyerangnya dengan tongkat besi, tiba-tiba mereka semua berhenti sejenak. Wajah mereka menunjukkan rasa takut yang jelas. Di luar kedai, muncul kabut tebal yang tidak wajar, dan suara bisikan yang terdengar jelas meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun Rafli tahu bahwa ini bukan kekuatan gaib yang dia gunakan dulu, ini adalah energi alam yang merespons ketidakadilan yang terjadi. Apa ini? Gumam salah satu preman dengan suara gemetar. Mereka segera berlari keluar dari kedai tanpa berkata apa-apa, menyisakan kedai yang dalam keadaan hancur. Namun cobaan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua mengenakan jas hitam dengan aksesoris yang mencolok datang ke kedai. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Guru Joko, orang pintar yang biasa membantu keluarga kaya menyelesaikan masalah dengan cara gaib. Bapak Haryanto menyuruhku untuk mengusirmu dari kota ini, ujarnya dengan suara dalam. Aku akan menggunakan kekuatan hodam yang jauh lebih kuat dari yang pernah kamu miliki dulu. Jika kamu tidak pergi, aku akan membuat kamu dan keluargamu menderita. Tanpa basa-basi, dia mulai membaca mantra dan membakar dupa yang menghasilkan asap berwarna hitam pekat. Rafli merasakan getaran negatif yang kuat, namun dia tetap tenang. Dia tidak melakukan ritual apapun atau memanggil kekuatan apapun, dia hanya berdiri dengan tenang, menutup mata, dan mengingat apa yang dia pelajari dari Kang Dewa. Hidup adalah tentang menerima dan menyerahkan kepada yang memiliki hidup. Tidak ada kekuatan yang bisa menyakitimu jika kamu tidak membiarkannya. Saat mantra Pak Guru Joko semakin keras dan asap semakin tebal, Rafli hanya berdiri dengan tenang, menghirup napas dalam-dalam dan merasakan energi alam yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba, asap itu berbalik arah dan menyelimuti Pak Guru Joko sendiri. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menarik dirinya ke dalam, dan wajahnya menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Kamu tidak menggunakan kekuatan apapun, tapi aku merasa seperti terkunci dalam kegelapan sendiri. Ujarnya dengan suara gemetar sebelum berlari keluar dari kedai dengan tergesa-gesa. Beberapa minggu kemudian, Sera datang ke kedai dengan wajah yang sangat pucat dan mata merah karena menangis. Dia membawa sebuah amplop berisi undangan pernikahan. Ayah sudah menetapkan tanggal pernikahanku dengan Doni. Dalam 2 minggu lagi, ujarnya dengan suara hancur. Dia bilang jika aku tidak mau, dia akan membuat kedai ini benar-benar hilang dan akan menyakiti keluargamu. Rafli memeluknya dengan lembut. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku atau keluargaku, Sera. Yang penting adalah, kamu memilih jalan yang benar untuk dirimu sendiri. Hidup bukan tentang mengikuti apa yang diinginkan orang lain. Hidup adalah tentang menerima apa yang ada dan menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana jika aku harus memilih antara keluargaku dan kamu? Tanya Sera dengan menangis. Kamu tidak perlu memilih salah satu. Jawab Rafli dengan lembut. Kita hanya perlu menjalani hidup dengan hati yang tulus dan benar. Jika itu yang terbaik untuk kita, maka semuanya akan menemukan jalannya sendiri. Pada malam hari itu, Rafli pergi ke rumah Kang Dewa di Gunung Ciremai untuk mencari nasihat. Guru, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin menyakiti Sera atau keluarganya, tapi saya juga tidak bisa tinggal diam melihat dia menjalani hidup yang tidak dia inginkan. Kang Dewa tersenyum dan mengajaknya berjalan ke sumber air yang jernih. Lihatlah air ini, Rafli. Ia mengalir dengan tenang, menghadapi batu-batu dan rintangan di jalannya tanpa pernah berhenti atau marah. Ia menerima setiap rintangan sebagai bagian dari jalannya, dan pada akhirnya ia akan mencapai laut yang luas. Hidup adalah seperti itu, lanjutnya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menanggapinya. Kita harus menerima bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri, dan kita harus menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Pencipta. Rafli mengerti pesan yang ingin disampaikan Kang Dewa. Saat dia kembali ke Bandung,
dia menemukan bahwa Bapak Haryanto telah mengirim orang untuk mengawasi setiap langkahnya, dan Sera sudah tidak bisa keluar dari rumah sama sekali. Hari sebelum pernikahan Sera dengan Doni, Bapak Haryanto tiba-tiba merasa sakit parah. Tubuhnya terasa seperti terbakar, namun dia merasa dingin seperti es. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, dan bahkan orang pintar yang dia datangkan tidak bisa membantu. Mereka berkata bahwa ada energi yang kuat melindungi dirinya dari kekuatan negatif. Pada malam itu, Bapak Haryanto bermimpi tentang seorang lelaki tua dengan jas putih yang berdiri di depannya. Kamu telah menyalahgunakan kekuasaan dan kekayaanmu untuk mengatur hidup orang lain. Suara lelaki tua itu terdengar jelas. Hidup bukan milikmu untuk diatur. Setiap orang memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Kamu harus menerima bahwa apa yang kamu pikir baik untuk Sera, bukanlah yang terbaik untuk dirinya. Ketika Bapak Haryanto terbangun, dia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia memanggil istrinya dan berkata, "Aku telah salah selama ini. Aku berpikir dengan mengatur hidup Sera. Aku sedang membantunya. Tapi sebenarnya aku hanya sedang memenuhi keinginanku sendiri untuk memiliki anak yang sukses menurut standar dunia." Dia segera membatalkan pernikahan dengan Doni, kemudian mengirim orang untuk memanggil Rafli dan Sera ke rumahnya. Ketika mereka bertemu, Bapak Haryanto berdiri dan memberikan hormat kepada Rafli. "Maafkan aku, Rafli. Aku telah melakukan banyak kesalahan dan mencoba untuk menghancurkan kamu serta usahamu. Aku berpikir kekayaan dan status adalah segalanya, tapi kamu telah menunjukkan padaku bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga dalam hidup." "Ayah," ujar Sera dengan suara penuh emosi, menangis sambil memeluk ayahnya. "Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti keluarga Anda, Pak," jawab Rafli dengan sopan. "Saya hanya mencintai Sera dan ingin melihat dia bahagia. Hidup adalah tentang menerima apa yang ada dan menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada orang lain. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri." Ibu Sera yang selama ini diam juga berbicara. "Kita telah terlalu fokus pada kekayaan dan kemewahan. Kita lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kita melihat kamu membantu orang lain dengan tanpa pamrih, Rafli, dan kita menyadari bahwa itu adalah nilai yang benar-benar berharga." Bapak Haryanto mengangguk perlahan. "Aku mengizinkan kamu untuk melanjutkan hubungan dengan Sera, Rafli, tapi aku punya satu permintaan. Ajari aku juga tentang cara hidup yang benar ini. Aku ingin belajar untuk menerima dan menyerahkan, bukan lagi mengontrol dan memaksakan." Rafli tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, Pak. Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut, dan kita semua selalu bisa belajar hal baru setiap hari." Pada hari yang cerah beberapa minggu kemudian, keluarga Rafli dan keluarga Sera berkumpul di kedai yang telah direnovasi kembali. Meja dan kursi baru sudah dipasang. Kebun tanaman obat semakin luas, dan suasana kedai terasa lebih hangat dari sebelumnya. "Apa yang membuat kamu bisa tetap tenang menghadapi semua cobaan yang datang, Rafli?" tanya Bapak Haryanto saat mereka semua duduk bersama menikmati kopi dan kue yang dibuat sendiri. "Karena saya belajar bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, Pak," jawab Rafli dengan senyum hangat. "Hidup adalah tentang menerima setiap saat dengan apa adanya, dan menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Pemilik hidup. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita bisa mengubah bagaimana kita melihat dan meresponsnya." "Jadi hidup adalah tentang menerima dan penyerahan?" tanya Sera dengan lembut. "Ya, Cinta," jawab Rafli sambil memegang tangannya. "Kita menerima bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Setiap cobaan datang dengan maksud yang baik, dan setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Kemudian kita menyerahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Dia yang tahu apa yang terbaik untuk kita." Bapak Haryanto mengangguk perlahan, merenungkan kata-kata Rafli. "Aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan. Berpikir itu akan membuat aku bahagia. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin, hubungan yang tulus dengan orang lain, dan kesadaran bahwa kita bukanlah pemilik hidup ini.
Kita hanya penjaga yang harus menjalankannya dengan baik. Matahari mulai terbenam, memberikan warna keemasan pada langit Bandung. Semua orang terdiam sejenak, merenungkan makna hidup yang baru mereka fahami. Hidup memang penuh dengan cobaan dan tantangan, namun dengan hati yang siap menerima dan menyerahkan, setiap langkah akan terasa lebih ringan dan penuh makna. Rafli menoleh ke arah Bapak Haryanto dengan pandangan yang penuh kedalaman. Pak, menjadi kaya raya bukanlah sesuatu yang salah. Kekayaan seperti air yang ada di dalam sungai yang luas. Jika dikelola dengan baik, ia bisa memberi kehidupan bagi banyak orang. Dia mengambil gelas air di atas meja dan melanjutkan. Bayangkan air yang keluar dari keran dengan lancar. Ia mengalir terus kepada yang membutuhkan, tidak pernah berhenti atau menahan diri. Begitu juga dengan kekayaan. Jika kita menggunakan hartanya untuk menolong orang lain, membantu yang tertindas, dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, maka kekayaan itu akan tetap mengalir dengan lancar tanpa ada penyumbatan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita merasa diri kita paling kaya, paling benar, atau paling suci. Tambah Rafli dengan suara yang tenang namun tegas. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang benar-benar menjadi milik kita. Kita hanya menjadi penjaga yang harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Bapak Haryanto mengangguk perlahan, matanya penuh dengan pemahaman. Aku mengerti sekarang, Rafli. Aku telah menyimpan kekayaanku seperti air yang tergenang di genangan. Ia menjadi busuk dan tidak berguna bagi siapapun. Aku ingin mengubahnya. Aku ingin menggunakan hartaku untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, membangun sekolah dan rumah sakit bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu adalah langkah yang benar, Pak, jawab Rafli dengan senyum hangat. Keseimbangan dalam hidup adalah kuncinya. Kita bisa memiliki kekayaan dan kemewahan, namun kita tidak boleh dikuasai olehnya. Kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan alam, dengan sesama manusia, dan dengan Yang Maha Pencipta. Sera menggenggam tangan Rafli erat-erat. Aku sangat bangga dengan kamu, sayang. Kamu telah mengubah hidupku dan juga hidup keluargaku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Kita saling mengubah satu sama lain, Cinta. Jawab Rafli sambil mencium pelukannya. Hidup itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus belajar dan tumbuh bersama. Beberapa bulan kemudian, pernikahan Rafli dan Sera diadakan dengan suasana yang sederhana namun penuh makna. Tempat pernikahan tidak di gedung mewah atau hotel bintang 5, melainkan di halaman belakang kedai keluarga Rafli yang telah dihiasi dengan bunga-bunga lokal dan tanaman obat yang tumbuh subur. Undangan hanya diberikan kepada keluarga dekat dan teman-teman sejati yang benar-benar merayakan kebahagiaan mereka. Bapak Haryanto datang dengan berpakaian yang sederhana, tanpa aksesoris mahal yang biasanya dia kenakan. Pada saat ijab kabul, Rafli mengucapkan kalimat yang penuh makna. Aku menerima Sera sebagai istriku, dengan penuh rasa cinta dan penghargaan. Aku berjanji akan selalu menjaga keseimbangan dalam hidup kita, menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan bersama, dan selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Sera dengan mata penuh air mata menjawab, aku menerima Rafli sebagai suamiku, dengan penuh rasa cinta dan kesetiaan. Aku berjanji akan selalu mendukung jalan hidupmu, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, dan menjalani hidup kita dengan hati yang tulus dan penuh syukur. Setelah upacara selesai, Bapak Haryanto naik ke atas panggung kecil yang telah disiapkan. Dia mengambil mikrofon dan berkata dengan suara yang penuh emosi. Hari ini bukan hanya hari pernikahan putriku dengan seorang pemuda yang luar biasa. Hari ini adalah hari di mana aku menemukan kembali makna hidup yang sebenarnya. Aku pernah berpikir bahwa kekayaan dan status adalah segalanya. Tapi Rafli telah menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus, hubungan yang hangat dengan orang lain, dan kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari satu alam semesta yang besar.
Dia kemudian mengumumkan bahwa dia akan mendirikan sebuah yayasan bernama Air yang Mengalir yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan ekonomi. Ini adalah cara aku untuk mengembalikan apa yang telah aku terima dari alam semesta, ujarnya dengan senyum hangat. Selama acara pernikahan, tidak ada hidangan mewah yang membutuhkan biaya jutaan rupiah. Semua makanan dibuat dari bahan-bahan lokal yang segar dan banyak di antaranya menggunakan tanaman obat dari kebun kedai Rafli. Tamu-tamu diajak untuk belajar tentang manfaat dari setiap tanaman yang digunakan, dan banyak yang tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut. Pada malam pernikahan, ketika semua tamu sudah pulang dan hanya mereka berdua yang tersisa di halaman belakang kedai, Rafli dan Sarah duduk bersama di bawah langit yang penuh bintang. "Apakah kamu merasa bahagia, sayang?" tanya Rafli dengan lembut. "Lebih dari bahagia," jawab Sarah sambil bersandar pada bahunya. "Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan datang dari kemewahan dan kesenangan duniawi. Tapi sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin, hubungan yang tulus dengan orang yang kita cintai, dan kesadaran bahwa kita hidup dengan tujuan yang benar." Rafli mengangguk dan melanjutkan, "Pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai. Ia tentang dua jiwa yang bersatu untuk menjalankan misi hidup bersama, membantu satu sama lain, tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, menolong orang lain dengan apa yang kita miliki, dan selalu mengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita harus selalu menjaga keseimbangan dalam hidup kita," tambahnya. "Baik dalam hal materi maupun spiritual. Baik dalam hubungan kita dengan pasangan maupun dengan orang lain. Kita harus menerima bahwa setiap hari akan membawa tantangan baru, namun dengan hati yang siap menerima dan menyerahkan, kita akan mampu menghadapinya dengan tenang." Sarah mengangguk perlahan. "Dan kita juga harus selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah kehendak yang maha kuasa. Kita bisa merencanakan masa depan kita, tapi akhirnya kita harus menyerahkan hasilnya kepadanya." Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam dan kehangatan satu sama lain. Di kejauhan, suara gemericik air dari sumur kedai terdengar seperti irama yang menyenangkan, mengingatkan mereka akan kata-kata Rafli tentang air yang mengalir terus kepada yang membutuhkan. "Hidup adalah seperti itu, sayang," ujar Rafli dengan lembut. "Selalu mengalir, selalu bergerak maju, selalu membawa kehidupan bagi yang membutuhkan. Dan dengan pernikahan kita berjanji untuk menjadi aliran air yang membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi banyak orang." Sarah menatap wajah Rafli dengan cinta yang mendalam. "Aku cinta kamu, Rafli. Aku cinta kamu bukan karena siapa kamu atau apa yang kamu miliki, tapi karena kamu telah mengajarkanku makna hidup yang sebenarnya." "Aku juga cinta kamu, Sarah," jawab Rafli sambil mencium bibirnya. "Dan aku berjanji akan selalu ada untukmu, dalam suka maupun duka, dalam kemakmuran maupun kesusahan. Karena itulah makna sejati dari cinta dan pernikahan, saling mendukung dan saling mencintai tanpa batas." Langit yang penuh bintang tampak lebih cerah dari biasanya, seolah-olah menyaksikan dan merayakan kebahagiaan mereka yang telah menemukan jalan hidup yang benar dan kebahagiaan yang sejati. Kehidupan bukanlah tentang mencapai kesuksesan yang diukur dengan kekayaan atau kekuasaan. Ia tentang menemukan jati diri yang sebenarnya, menjalani hidup dengan niat dan itikat yang baik, serta menjaga keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pernikahan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang lebih indah, di mana dua jiwa bersatu untuk membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi satu sama lain, serta bagi banyak orang di sekitar mereka. Yang terpenting, kita harus selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita harus menjalankan hidup kita dengan penuh rasa syukur, menerima segala cobaan dengan lapang dada, dan menyerahkan hasilnya kepadanya yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita.